Ya, gimana kakak kita? Tumben minta naik kakakku sayang, aku sayang. Halo, selamat malam Shalom. Vincent, tolong kecilin mama lagi ngomong sama ini Eda Mekana. Tolong kecilin mama lagi mau bersaksi. Iya, Shalom. Iya. Shalom Edaku cantik. Terima kasih ya, aku udah diizinin naik. Aku hari ini mau bersaksi untuk kalian semua bahwa apa yang dikatakan Eda Mekana itu benar. Mohon maaf ya untuk teman-temanku sebangsa senegara se-Indonesia dan di luar Indonesia ya. Tapi untuk percaya apa yang saya saksikan sekarang ini adalah pilihan setiap saudara-saudara semua di room ini. Tapi tugasku adalah bersaksi setiap mujizat yang aku terima dari Bapak Yahweh itu nyata. Jadi ceritanya ini kan aku tadi kerja, ya kan? Nggak bisa udah buka kamera ya? Aduh aku baru pulang dari kerja dah. Ini agak sedikit gimana ya, penampakanku masih ya beginilah, baju rumah dan belum beberes ya. Cuman semoga apa yang aku kisah saksiku ini bisa menguatkan semua teman-teman di sini. Dan ini sudah tugas kita sebagai anak Bapak Yahweh ya, untuk bersaksi setiap mujizat yang kita terima gitu loh, untuk saling menguatkan ya. Jadi ceritanya gini aku kan kerja tadi ya aku kan kerja, saya ini tinggal di Bangka Belitung teman-teman, saya tinggal di Bangka Belitung dan menurut prediksi BMKG Bangka Belitung ini bisa dibilang cuacanya itu hujan petir ya. Tadi sekitar jam 5-6 sore ya, itu di atas tempat kerja saya itu gelapnya minta ampun, dan itu sudah ada petir segala macam ya ya. Itu bener-bener gelap banget sampai teman-teman kerja saya tuh bilang, aduh gimana nih, mau hujan petir kayak mau badai, ini anginnya kencang gitu kan. Terus aku tiba-tiba tuh kayak spontan gitu ya, aku ngomong gitu di depan mereka semua, aku bilang, dana Bapak Yahweh, hujan berkat, tidak hujan. Kalaupun hujan, hujannya baik. Terus mereka diem dah. Sebenarnya aku juga kayak gimana ya? Ya namanya aku udah biasa gitu di rumah ya ya. Aku kan pernah cerita ya. Aku kalau hujan kayak gitu tuh kayak udah kayak mau gelap, kayak petir-petir gitu. Aku juga ajarin sama anak-anakku gitu loh. Ucapin gitu loh. Pokoknya ucapin, imanin gitu kan. Dalam nama Bapak Yahweh, hujan berkat, hujan baik gitu ya Daya. Tahu nggak ada? Itu terjadi lagi dah. Tapi yang ini kan di depan semua orang ya. Cuman gimana ya, mohon maaf ya, teman-teman saya itu kebanyakan muslim gitu. Dan mereka bilang juga seperti itu, aduh bener nih BMKG bilang nih mau hujan badai nih, kayaknya ini hujan petir gitu kan. So, aku ngomong seperti itu dah. And it's real, it's happen, itu terjadi teman-teman, itu terjadi kesekian kalinya dah. Jadi makanya aku dari tadi kayak yang Eda Mekana katakan itu benar ya teman-teman, bahwa semua itu berasal dari negara Israel. Kita suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, dari sejarah Eda Mekana itu benar, semua itu berasal dari Israel. Gitu, mohon maaf ya teman-teman ya, aku bukannya ada maksud apa-apa, tidak, cuman kita ngomong faktanya aja ya Eda ya, seperti itu. Dan apa yang aku saksikan ini benar-benar nyata dan ini udah kesekian kalinya. Itu saja sih teman-teman, maksud aku gini, dimanapun kalian berada ya, kalau misalkan kalian merasa kayak sudah hujan mau banjir, atau misalkan kalian ngerasa hujannya udah kayak menakutkan, nothing tulus lah, kalian coba yang seperti aku lakukan gitu, gak ada salahnya kok gitu ya. Dan iya benar Eda, kita harus berdoa karena ada ramalan itu ya, bahwa ada Megatrans gitu. Iya, dan gini loh ya, mohon maaf ya teman-teman ya, semua manusia bisa berbicara tuh gampang, tapi satu, kalian harus menyaksikan sendiri gitu loh, kuasa Tuhan itu gitu. Amin amin. Ngomong apapun, coba kalian praktekkan sendiri, saksikan sendiri kebesaran Tuhan, yaitu Bapak Yahweh. Itu. Amin amin. Membutin hati kalian, dan ya itulah seperti yang Eda Mekana bilang ya,
gimana ya kita berdoa sama Tuhan, minta pencerahan sama Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang dapat membuka hati kita. Roh Kudus loh ya, Roh Kudus tuh benar-benar suci, benar-benar kudus gitu loh. Dan kita juga sebagai manusia harus berusaha hidup kudus, karena Roh Kudus tidak bisa gitu loh. Istilahnya apa ya, Hidayah? Gimana ya maksudnya ya? Ya Roh Kudus itu kita harus berusaha untuk hidup kudus, benar nggak Ida? Gak bisa kita kayak istilahnya minta Roh Kudus benar kudus, kita hidup semaunya kita gitu ya kan. Gitu. Itu aja sih aku. Itu aja kesaksian dari saya Eda. Dan untuk Eda Mikana yang cantik, tetap semangat. I love you so much. Semoga kamu sehat, kuat, bahagia, dan keluargamu semua dilindungi Bapak Yahweh, Tuhan Yeshua HaMashiach. Amin, amin. Makasih Eda buat kesaksiannya. Tetap semangat, selalu berdoa. Karena anak-anak Bapak Yahweh memohon kepada Bapak agar jangan terjadi megatrust di Indonesia ya. Sesuai dengan ramalan dari BMKG bahwa memang ada. Ya, kita adalah anak-anak Bapak lah yang memohon agar Bapak jangan murka terhadap kita supaya megatrust jangan terjadi di Indonesia. Oh, satu lagi nih Eda. Jadi kemarin itu di TikTok itu ada sampai booming nggak ke luar negeri, pokoknya istilahnya berita luar negeri ya, tentang yang terjadi di daerah Bogor, yaitu rainbow. Itu sampai semua orang bule itu pada di TikTok heboh, tau nggak sih, in Indonesia di Bogor itu ada yang namanya pelangi, dan itu satu-satunya yang mereka pernah lihat sebagai kesaksian keindahan yang Tuhan berikan gitu loh. Dan kayak sebuah tanda juga sih bahwa Tuhan itu memberkati gitu. Amin, amin, amin. Betul. Karena pelangi itu adalah tanda perjanjian Bapa dengan Nabi Nuh bahwa dia tidak akan membuat air bah. Oke, itu aja dulu ya. Ya, semangat ya cantik. Oke, aku mendoakanmu. Teman-teman semua, aku izin turun ya. Tuhan berkati kalian semua ya. Ya, terima kasih Eda sayang. Tuhan memberkati. Iya, saya izin turunkan ya. Oh iya, siap. Terima kasih. Ya teman-teman, anak Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach, kita berdoa, kepalkan tanganmu atau angkat tanganmu kepada Bapak supaya jangan terjadi megatrust di tempat kita ya. Karena hanya Bapak Yahweh yang bisa membatalkan itu semua atau supaya itu tidak terjadi di tempat kita. Karena dialah tempat perlindungan kita yang sejati. Oke, kita naikkan lagi ya. Selamat malam Andreas. Andreas, selamat malam. Ya, bisa buka kamera, Bang? Bisa buka kamera? Kresna Setia lah ikut-ikutan orang Islam angkat tangan. Selamat malam Pak Irin, Fazrin. Ya, selamat malam. Bisa buka kamera Bang? Bisa tunggu dulu ya. Ya silakan. Mana anunya? Itu suara apa sih Bang? Suara apa? Suara TV? Ya, suara TV. Kecil dulu Bang. Isi Bang. Ya silakan Bang. Ini Mbak Mikana, saya ini apa namanya, ada mau tanya sedikit nih, menyangkut apa namanya ayat Yesaya 8:10. Oke, Yesaya 28 ayat 10 ya. Saya juga 10. Sebab peraturan demi peraturan, peraturan demi peraturan, patokan demi patokan, patokan demi patokan, di sini sedikit, di sana sedikit. Apa yang boleh tanya?
Yang saya mau tanya itu apakah itu apa namanya ayat dari Tuhan atau gimana gitu? Iya, itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, karena apa? Yesaya 28 ayat 10 ini berisi kecaman terhadap para pemimpin Israel yang sedang mengejek pengajaran Yahweh. Mereka menganggap perintah Elohim itu terlalu mendasar dan membosankan, sehingga ayat ini diucapkan berulang-ulang atau kata-kata ini diucapkan berulang-ulang untuk menekankan bahwa itu sangat penting pengajaran Tuhan itu. Tidak boleh menganggapnya sepele. Itu maksudnya. Ya, sudah jelas Bang? Iya. Kenapa diucapkan berulang-ulang? Supaya yang membacanya lebih mengerti bahwa firman Tuhan itu sangat penting. Begitu Bang. Kalau maksudnya itu yang saya apa tuh ya, yang begini begitu tuh apa itu ya? Saya baca terjemahan YLT3 lebih tepat dengan bahasa asli. Di situ bukan begini begitu, ada lagi gagak gugu, nggak ada itu. Yang benar itu adalah sebab peraturan demi peraturan, peraturan demi peraturan, patokan demi patokan, patokan demi patokan, di sini sedikit, di sana sedikit. Jadi itu memang kata-kata itu diucapkan berulang-ulang seperti nyanyian yang diucapkan berulang-ulang. Macam apa semacam sajak gitu ya, karena Seperti nada dalam lagu pujian ya, seperti nada dalam nyanyian yang diucapkan berulang-ulang gitu. Tujuannya adalah untuk memberikan nasihat atau pengajaran yang dimana Yahweh itu mengajar anak-anaknya itu memang secara sabar, karena dia itu panjang sabar. Begitu Bang, ada lagi yang lain? Sudah? ya gitu aja sih mungkin. Iya. Soalnya saya apa namanya kelihatan aneh aja sih dari apa namanya dari ayat itu. Soalnya apa namanya jadi bunyinya tuh kayak macam bukan firman Tuhan gitu, macam kayak sajak, kayak puisi gitu. Oh, di situ tidak ada yang janggal, yang pikiran Abang itu yang merasa janggal, karena itu adalah kata-kata yang diulang-ulang menunjukkan Tuhan itu mengajar anak-anaknya itu dengan sabar sehingga mengucapkan kata-kata secara berulang-ulang agar kita mengerti. Begitu pentingnya perintah Yahweh itu maksudnya saudaraku. Oke ya? Oh, tidak ada lainnya. Tidak. Terima kasih ada kita sayang. Oke, terima kasih ya saudaraku, tetap semangat. Tuhan memberkatimu. Ya. Terima kasih Eda kita sayang. Makasih banyak. Makasih Tok Ronald, makasih. Halo. Ya. Nilai kelihatan belum? Nah, ini sudah kelihatan. Nah, yang mau saya tanyakan, jadi saya sendiri nggak ada agama kan? Nggak ada. Tapi lagi di sekolah, ada di sekolah Kristen gitu. Nah, saya mau nanya, kira-kira kenapa Tuhan bisa ada di dunia ini kalau ada begitu banyak orang yang menderita, begitu banyak orang yang lagi berjuang atau lagi kena penyakit gitu loh. Ada nggak jawabannya Kak? Baik, ada saudaraku ya. Terima kasih sudah bertanya. Nah, kenapa orang menderita? Aduh, makasih banyak Eda kita sayang. Makasih. Karena dia tidak datang kepada Tuhan. Sebab Kalau ada yang benar-benar percaya sama Tuhan, mereka bisa saja kena penyakit. Benar kan? penyakit itu datangnya dari perbuatanmu, akibat ulahmu sendiri. Karena begini firman Tuhan, saya bacakan dulu ya. Sabar ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh. Rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan.
maka kamu akan memanggilku, dan kamu akan datang dan berdoa kepadaku, dan aku akan mendengarkan kamu. Kamu akan mencari dan menemukan aku ketika kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Nah, kenapa orang banyak menderita, sengsara? Karena dia tidak datang kepada Tuhan. Sebab Yahweh itu memberikan kita rancangan damai sejahtera. Orang yang hidup dalam Tuhan, saudaraku, ya, kenapa orang banyak bundir? Ketika ada masalah, Kenapa banyak yang mikir aku? Kakak banyak di kolom komentar mikir aku orang Israel, mereka salah. kamu orang Israel. Nah, bukan. Oh, Banyak yang bilang aku orang Israel. ya karena kamu mirip Israel Enggak lah, aku wajahnya. Iya, ya. Karena- memang mirip. Iya. Orang Israel. iya, karena kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Kejadian 1:27. Jadi macam ini, ya. Kenapa ada orang sakit? Jadi Galatia 6 ayat 7, firman Tuhan berkata, janganlah sesat, Elohim tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Kenapa ada orang sakit? Karena apa? Dia tidak menjaga pola makan, pola hidup sehat. Kenapa ada orang, mohon maaf ya, penyakit yang kelamin? Karena dia sembarangan jajan sana-sini. Jadi apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Bapak Yahweh tidak pernah memberikan kejahatan kepada kita. Bapak Yahweh tidak pernah memberikan kita, ya, cobaan. Sedangkan pencobaan itu datangnya dari setan. Ujian itu datangnya dari Tuhan. Nah, kalau kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, pasti kita hidup dalam damai sejahtera. Walaupun dalam hidup ini, abang, ya, selama kita hidup ini, saudaraku Jem, selama kita tinggal di bumi, pasti kita punya masalah. Tetapi Tuhan Yesus HaMasiah berkata begini, ya. Saya bacakan dulu ayatnya. Yohanes 14 ayat 27, ya. Aku meninggalkan damai sejahtera bagimu. Aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, saudaraku Jem, seberat apapun pergumulan dalam hidupnya ini, dia tidak akan pernah putus asa. Kenapa banyak orang bundir? Ini saya sudah berapa kali melihat orang bundir. Karena dia tidak mengenal kebenaran, dia tidak kenal Tuhan. Kalau dia hidup dalam Tuhan Yesus HaMasiah, seberat apapun pergumulan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah putus asa dan bundir. Nah, saya contohnya ini, Jem. Ya, saya banyak masalah, saya banyak pergumulan, tapi saya tetap damai sejahtera, saya tetap bersuka cita. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasiah yang kusembah itu dia maha hadir. Dia maha penolong. Yang seharusnya saya tidak ada di sini. Dulu saya pernah putus asa, mau bundir juga. Tapi karena saya sudah pernah baca kitab suci, saya mengerti kebenaran. Kalau saya bundir, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan Yesus HaMasiah. Dia memberikan saya damai sejahtera, saya bahagia, saya sukacita. Walaupun sebenarnya banyak pergumulan, tapi tetap bersukacita, damai sejahtera. Karena apa? Roh Kudus itulah yang memberikan kita damai, Jem. Begitu. Saya senang mendengarnya, Kak. Terima kasih. Iya. Tapi kehidupan kakak lebih damai, lebih santai. Keren. Jadi, bagaimana? Silakan lanjut. Ya, hanya ada satu alasan kenapa saya mau naik di sini. Karena dulu di sekolah saya sangat bingung, Kak. Bingung. Karena saya sendiri seumur hidup tidak ada agama. Itu. Bahkan orang tua saya tidak ada agama. Jadi aku pengen tahu aja. Cenderung suka banget sama agama. Haruskah aku sendiri masuk agama? Aku aja tak tahu. Pengen nanya aja sama kakak. Karena pendapat kakak sangat menarik buat saya. Jadi terima kasih ya sudah mau menjelaskan semuanya dengan jelas. Saya sangat menghargai penjelasannya. Bagus sekali, Kak. Sama-sama, terima kasih. Jem, kamu tinggal di mana? Di Indonesia? Aku bukan orang Indo, Kak. Berarti kamu nggak tinggal di Indonesia? Enggak, Australia di bawah. Oh, di Australia. Pintar bahasa Indonesia ya? Nah juga sih. Ya. Enggak pinteran amat, tapi
Tapi saya suka banget latihan sama warga lokal kayak kakak. Biar saya nambah fasih ya. Tapi saya juga dikasih ini ya kak. Ya, Saya ada guru bahasa ya di sekolah. Dia kasih yang ini. Pintar agama Islam. Nah, gimana ya? Harusnya saya membaca ini atau gimana ya kak? ya karena Jem bertanya sama saya, karena saya ini pemberita Dafar Elohim. Dafar itu artinya firman perkataan Tuhan, perkataan Tuhan Yesus HaMashiach. Ya sama agama yang kakak Iya. belum Nah, beda. jadi gini Jem, Iya. etimologi kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta dari agama Hindu. Makanya agama itu adalah ritual-ritual yang mengatur sistem peribadatan di dalam menyembah sesembahannya. Itulah arti agama. Nah, sedangkan Tuhan Yesus HaMashiach tidak pernah mengajarkan agama, tapi mengajarkan untuk datang kepadanya, berseru kepadanya, karena dialah sang pemberi damai sejahtera, pemberi keselamatan kekal, dan pemberi hidup kekal. Karena kita manusia ini, Jem, adalah ciptaan Tuhan, di mana di akhir zaman nanti pasti ada kebangkitan, atau kita ini ada yang menciptakan. Kita ini manusia ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Bumi ini tidak ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Nah, jadi Tuhan Yesus HaMashiach itu mengajarkan. Sekolah kak, Bagaimana? ada yang bilang kalau bumi ini tidak diciptakan sama Tuhan, ini diciptakan lewat proses alamiah kak. Jadi ada dua kepercayaan gitu. Nah, apa yang harus dipercayai? Karena kak ada bukti yang benar-benar meyakinkan. Itu pendapat saya kak. Gimana? Iya, kalau contohnya seperti dari ledakan, terus ada dari serpihan-serpihan, adalah bumi gitu kan. Nah, kalau seperti itu, kenapa di tempat lain nggak ada yang seperti itu? Kalau terjadi proses dengan sendirinya. Apalagi juga ada yang mengatakan kalau manusia ini dulu berasal dari nenek moyangnya itu, mohon maaf, monkey, ya kan? Tapi kenapa tidak pernah ada monkey berubah pelan-pelan jadi manusia? Gak ada kan? Tidak ada kan? Tapi kitab suci yang tertua di dunia ini yang memberitahu kepada kita adalah ini, Holy Bible. Holy Bible ini adalah kitab suci tertua di dunia ini yang menyampaikan kepada semua umat manusia di dunia ini bahwa Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach adalah sang pencipta alam semesta dan menciptakan manusia. Nah, kenapa ini? Kita manusia ini kan sempurna. Coba lihat nih, James Lewis, sempurna, Ya, cakep. sempurna buatnya. Sempurna. Kenapa mata kita di sini? Kenapa kenapa mata kita di sini? Kenapa di sini? Semua kita sempurna, dan manusia ini bisa menciptakan ilmu teknologi, bisa sampai pergi ke angkasa, pergi ke bulan dan sebagainya ya. Karena apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim, Jem, yaitu di Kejadian 1 ayat 27. Bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus HaMashiach. Makanya kita adalah makhluk yang paling indah, paling mulia, paling berakal di antara semua ciptaan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia sampai turun ke dunia. Jadi Tuhan itu pernah turun ke dunia, ke Israel, menyampaikan bagaimana kita bisa hidup benar, bagaimana kita hidup dalam kekudusan, bagaimana supaya kita tidak binasa, tidak hidup dalam dosa. Semua diajarkan Tuhan Yesus HaMashiach kepada kita. Nah, makanya saya sarankan Jem itu membaca kitab suci Holy Bible. Nanti saya tunjukkan cara bacanya kalau mau. Gak usah dibaca Al-Quran gimana? Boleh dibaca, tapi iya, saya sendiri juga baca Al-Quran. Semangat. Iya. Nah, tadi Kak bilang semuanya diciptakan sama Tuhan. Tapi pada masa dulu gak ada kamera kak, gak ada yang tahu. Pada masa kini gak ada yang tahu kalau dia benar ada, karena ya kan gak ada HP, bisa foto. Terus mana mungkin kita tahu kalau dia benar-benar ada, kalau dia benar menginjakkan kaki di bumi ini. Paham gak maksud saya? Paham. Ya gitu loh. Terima kasih ada kita. Iya. Memang betul, Jem.
Dulu itu nggak ada HP, nggak ada kamera, tapi Tuhan itu menyampaikan firman-Nya kepada para nabi, kepada utusannya yang sudah didokumentasikan di dalam kitab suci ini. Nah, jadi Tuhan itu menyampaikan kepada para nabinya untuk menuliskan perkataannya itu di dalam kitab suci. Agar apa? Agar disebarkan ke seluruh dunia, supaya inilah menjadi acuan patokan kita di dalam beriman, dalam berperilaku. Itulah makanya tadi saya bilang, Jem, kalau saya ini secara manusia, kalau saya tidak kenal Tuhan Yesus Hamasiah, saya ini orangnya senggol dikit langsung marah ngamuk. Ya, itu saya. Sebelum saya kenal Tuhan Yesus Hamasiah, saya disenggol sedikit aja saya ngamuk. Saya akan balas. Itulah sifat manusia. Tapi karena saya kenal Tuhan Yesus Hamasiah, yang saya baca di sini, saya mengimani dan saya mengalami banyak mujizat dalam hidup saya. Makanya ketika ada orang yang menghina saya, memaki-maki saya tidak balas. Karena Tuhan Yesus Hamasiah mengajarkan di ajarannya, ajaran kasih tertinggi itu ada di dalam pengajaran Tuhan Yesus Hamasiah. Ini dia. Matius 5 ayat 44. Nah, 43 di sini ada perkataannya. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Ini ajaran dunia, Jem. Itu tadi kan kalau ajaran dunia ini ada ungkapan yang berkata, kamu baik sama saya bisa lebih baik dari kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat dari kamu. Itulah ajaran dunia, Jem. Tapi kalau ajaran Tuhan Yesus Hamasiah di ayat 44, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan doa, balaslah dengan berkat, dengan bless him, bless her gitu. Karena kalau balas kejahatan dengan kejahatan, kapan selesainya? Bakal tetap dendam kan? Ya, tapi walaupun kakak sangat yakin sama kepercayaan kakak, masih banyak yang bilang di komentar, mereka menyuruh aku nggak percaya sama kakak, berarti ada yang yakin. Jadi mana mungkin saya sendiri cari yakin sama keadaan Yesus? Gak mungkin kan? Karena gak ada bukti yang benar-benar jelas gitu. Ya. Oke, jadi gini ya, Jem. Orang yang menghujat atau menyangkal Tuhan Yesus Hamasiah itu pasti memang menyuruh kamu untuk tidak percaya kepadanya. Karena apa? Karena setan itu nggak suka kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Anti setan itu nggak suka kepada Tuhan Yesus Hamasiah, karena Tuhan Yesus Hamasiah mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih, mengajarkan keselamatan kekal. Dan memang pemberitaan Tuhan Yesus Hamasiah itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan Elohim, itu adalah kuasa Elohim. Sehingga kita ini punya pilihan, Jem. Jadi iman kita itu bukan berdasarkan apa kata orang, tapi kita bisa menentukan pilihan. Mau ikut Tuhan Yesus Hamasiah yang maha pengasih, maha penyayang, atau ikut manusia yang dimana mereka menyuruh kamu untuk tidak percaya, sementara dalam kehidupan mereka tak melakukan apa, dosa apa segala macam, kamu kan nggak tahu. Iya kan? Mereka melarang kamu untuk datang kepada Tuhan Yesus Hamasiah, maha pengasih, maha penyayang, karena mereka itu menolak keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Hamasiah, karena mereka sudah didoktrin sejak kecil bahwa agama mereka lah yang paling benar. Ya, kayaknya kita bolak-balik ya kak. Bolak-balik. Ya, nggak apa-apa. Karena apa? Semua ada proses. Ya, tuh. Wah. Kamu kan manusia. Kita ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Kamu boleh membaca. Kamu boleh membaca kitab-kitab yang ada di dunia ini. Kamu bisa berpikir, bandingkan yang mana ajaran yang masuk akal. Makanya belajar, jangan kita nggak mau belajar, kita hanya mendengar kata orang. Lebih bagus baca sendiri isi kitabnya. Begitu.
Dan terus juga kalau kamu sungguh-sungguh percaya juga kamu bisa memanggil dia. Karena Tuhan Yesus HaMasiah itu tadi berjanji di Yeremia 29 bahwa siapa yang memanggil kepada namanya dan sungguh-sungguh mencari dia, dia akan menjawab kamu. Ya udah Eh, paham. eh, Gambaran bisa masuk bernama, tapi pengertian saya terkait agama sekarang udah jadi lebih bagus. Pengetahuan kakak sama pengetahuan yang dibagikan orang lain yang tak bisa. Jadi ya, kesimpulannya ya kak. Iya, kalau kamu mau bertanya lagi, iya sama-sama. Kalau Jem mau bertanya lagi tentang Holy Bible, boleh. Nah ada satu lagi, ini agak aneh. Tapi ada satu lagi, cuma lelucon. Apa namanya? Istilahnya candaan. Nah sering banget ada yang bilang si Yesus bisa jalan kaki di atas air gitu. Nah secara fisika itu kan gak mungkin yang bisa dilakuin. Terus gimana ya cara menjelaskannya kalau kitab gimana sih cara menjelaskannya kan gimana ya penjelasannya? Iya betul. Kalau secara fisik atau secara manusia itu memang tidak mungkin bisa berjalan di atas danau yang dalam. Nah itulah buktinya kalau Yesua HaMasiah itu adalah Tuhan yang sejati. Karena hanya Dia yang bisa melakukan itu, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air. Secara fisik masih gak mungkin. Ya, karena kamu memikirkan secara manusia. Memang manusia nggak bisa melakukan itu, hanya Tuhan yang bisa. Dia Tuhan, Tuhan Sang Pencipta yang pernah datang ke dunia. Dia terbuat dari apa? Dia bukan terbuat dari apa, sebab firman Tuhan berkata di Kolose 1 ayat 16 sampai 17, Dia sendirilah yang menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di atas bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dia sendiri ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu terkandung di dalam Dia. Jadi Tuhan Yesua HaMasiah yang orang panggil Jesus Christ atau Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan itu sendiri, Sang Pencipta itu sendiri. Makanya Dia bisa berjalan di atas danau yang dalam. Dia bisa membangkitkan orang mati, dan itu memang fakta. Makanya anak-anak Tuhan Yesus HaMasiah juga, kalau Tuhan kehendaki, Dia bisa melakukan mujizat. Karena itu kuasa Tuhan Yesus HaMasiah, saudaraku. Mantap ya, mantap. Baru pertama kali saya melihat penjelasan beliau. Ini menarik kok. Tapi kayaknya itu aja dari saya ya. Iya. Sampaikan lagi. Ya. Jadi ya terima kasih sekali lagi ya. Sangat. Sama-sama, Jem. Oke, semangat terus ya, sehat selalu. Ya, sehat selalu juga dirimu, Jem. Kiranya Tuhan Yesus HaMasiah memberikan kamu damai sejahtera yang melimpah dan juga kesehatan panjang umur. Terima kasih. Iya. Iya, sehat selalu juga. Salam kenal. Benar itu Mr. M ini. Halo, shalom kakak Likana. Iya, salam. Kemana itu aku? Kakak, aku mau tanya nih. Aku boleh bertanya ya kak? Iya, buka kamera dong. Iya, ya. Aku lagi di jalan. Gelap. Aku lagi di jalan OTW pulang nih. Lagi di jalan OTW pulang. Singkat saja kak. Aku bertanya begini. Aku lagi nyetir kak. Lagi di jalan. Oh, kalau nyetir. Bertanya. Iya, Nanti aja deh. sebentar. Aku mau bertanya langsung turun kok. Kak, ada nggak bohong yang baik kak? Makasih kak ya. Nggak ada. Ya kalau bohong itu dosa. Karena Tuhan Yesus HaMasiah mengajarkan
Matius 5 ayat 37. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari sejarah. Bohong demi kebaikan boleh nggak sih Kak? Demi Tidak menyelamatkan boleh. orang begitu loh Kak. Ya tidak boleh lah. Oh, iya Kak ya. Makasih Iya, iya. Kakak di sana. Iya, Rektornya, sama-sama. Kak. Iya. Sehat Kakak cantik. Iya, Makasih. saya juga dirimu. Iya. Mana ada bohong itu demi kebaikan? Ya bohong itu dosa tahu. Selamat malam Kang Acil. Bisa buka kamera saudaraku? Boleh. Nah, silakan. Ya, sabar dulu Kak ya. Ya. Ya silakan buka kameranya Bang. Oke silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang Assalamualaikum Mbak, mau nanya ini. Mau nanya ya. Ya silakan saudara. Ini Mbak, maaf sebelumnya. Ini ada salah satu dari teman saya. Dia yang laki-laki beragama ya Muslim gitu ya. Nah, yang perempuan beragama non Muslim. Nah, Bang, mohon maaf kameranya jangan goyang-goyang ya. Letakkan dulu kameranya yang benar, jangan goyang-goyang. Nah, silakan. Oh, jaringannya nge-lag lagi. Tapi itulah ya tadi ketika si Jam itu bertanya ya kan, boleh nggak saya baca Al-Quran atau ini? Saya bilang boleh kan. Tapi ketika mereka di sini di bawah, jangan percaya Jam, jangan. Kenapa kamu begitu takut? Kalau kebenaran itu nggak perlu kamu, kalau Tuhanmu itu benar, kalau Tuhanmu itu nyata dan berkuasa, kenapa kamu takut gitu loh? Kenapa kamu takut? Kalau saya, karena saya kenal Tuhan saya itu nyata dan berkuasa, saya tidak pernah takut. Ketika pun ada nih orang pengikut Tuhan Yesus Mesias, dia pindah ke agama lain, saya nggak pernah takut. Saya tidak akan pernah jadi marah, sirik, dengki, enggak. Ya, itulah buktinya kalau Tuhan yang kita sembah itu nyata dan berkuasa. Ketika dia tanya, boleh nggak saya baca Al-Quran? Boleh, silakan. Ya kan? Dan saya sarankan juga baca semua kitab-kitab yang ada di dunia ini. Ya teman-teman, makanya belajar baca, jangan seperti kata dalam tempurung. Kamu itu merasa paling benar, ternyata orang lain kitab orang lain nggak pernah kamu tahu isinya seperti apa, ya kan? Tapi yang di bawah itu pada takut. Jangan Jem, jangan percaya sama dia Jem, jangan Jem. Nah, ya something wrong ada dalam dirimu. Kenapa kamu begitu takut? Kenapa? Setan yang dalam dirimu itu juga berontak. Kenapa? Kalau ada orang yang percaya datang kepada Tuhan Yesus Mesias, memang setan itu takut. Iya betul. Karena kebenaran itu tidak akan pernah kalah, tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Kebenaran akan tetap menang. Ya, selamat malam Sian. ya selamat malam. Bentar, ambil baju dulu ya. Silakan, bisa buka kameramu dulu ya. Bentar, pakai baju dulu bentar. Iya, iya. Sehingga oke silakan bisa buka kamera saudaraku. Ya bentar.
Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan saudaraku, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Terima kasih Pak Ya. Ronald. Aku mau nanya kak, jelas nggak sih? Iya, jelas, silakan. Perjanjian baru dengan perjanjian lama itu beda atau enggak? Ya beda lah, nggak mungkin sama isinya saudaraku. Tetapi perjanjian baru itu menggenapi nubuatan di perjanjian lama. Dan itu berkesinambungan, saling berkaitan. Dan Tuhan yang berfirman itu sama. Dari Tuhan di PL dan di PB itu sama Tuhannya, yaitu Yahweh. Kalau begitu isinya sama juga ya kan? Nah, maksudnya sama gimana saudaraku? Kalau sama semua kata-katanya itu bukan kitab lah. Masa sama semua kata-katanya? Berarti perjanjian baru itu nggak ambilnya dari mana? Maksudnya sama gimana saudaraku? Aku bingung. Ya kan di Kristen kan ada ini perjanjian lama dengan perjanjian baru, ya Heeh. kan? Iya. Terus di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sama nggak apa yang ada di dalam kitabnya atau pedoman-pedoman orang Kristen sama nggak sih? Oh, kalau pedomannya ya sama, karena itu semua firman Bapak Yahweh Yesus HaMasiah dari Kejadian sampai Wahyu atau kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu artinya sebelum Masehi. Bukannya di perjanjian lama itu nggak ada yang nerima Yesus disalib ya kan? Di Perjanjian Lama belum ada hukum salib. Nggak ada hukum salib itu. Perjanjian baru ngambil dari mana sih? Bukan ngambil dari mana, itu semua firman Tuhan saudaraku. Perjanjian Baru itu penggenapan dari Perjanjian Lama. Jangan bingung, karena gini saudaraku, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu semua firman Tuhan. Oke, ya, oke, terima kasih. Kita ganti dulu sebenarnya, atau masih ada lagi pertanyaanmu? Ya udah, jawaban kakak tidak memuaskan sih. Oh ya, tidak apa-apa kalau bagimu tidak memuaskan saudaraku. Ya, terima kasih ya. Oke. Dari tadi antri terus nih si orang ke TV nih. Kita naikkanlah, kasihan dia nunggu di bawah. Nah, gimana abang? Ya, selamat malam itu, saudari. Malam. How are you today? I'm okay. Oh, okay, nice. Ya silakan buka kameranya. Ini kenapa profilnya itu gambar kemasan rokok begitu? Kenapa? Profilmu itu loh. Oke, silakan bang. Kenapa profilnya? Itu? Iya, silakan buka kameranya. Ya, ini aku bukan. Shalom, Rainer Ignatius. Lagi flu, Bang Dans. Oke, silakan. Bisa diubah ya nggak bisa lah firman Tuhan. Kenapa coba dikirim dari situ itu? Diundang dari situ coba. Nah, udah. Nyalakan. Ya silakan. Oh iya. Ini mau dikantong plastik isinya. Kemarin live ya itu ya? Iya live. Nah,
Oke, apa yang mau ditanyakan, saudaraku Al-KTP? Ya, saya kan gini itu ya. Sering ditanya oleh teman-teman, kenapa kau mualaf? Jadi saya katakan di dalam Islam ada satu hal yang sangat saya simpati ya. Yang mendorong saya untuk mualaf adalah di dalam rukun Islam yang keempat kita diajarkan untuk zakat. Zakat itu kata lainnya bersedekah. Nah, tolong jelaskan saya itu. Di dalam Markus 10 ayat 18, silakan. 18, 19 dan seterusnya. Markus 10 ayat 18 sampai 19 ya, saya baca dulu ya. Dan Yesua berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Apanya kamu bilang? Sudah, silakan. Kamu panggil siapa sih? Panggil aku." 10:18. Iya kan, ayat 10 ayat 18. Markus 10 ayat 18 kan? Ya. Ya ini kan saya sudah baca. Dan Yesua berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali satu Elohim. Engkau mengetahui perintah-perintah ini, jangan berjinang, jangan membumbun, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menipu, hormatilah ayah dan ibumu." Oke, apa yang mau ditanyakan saudaraku? Setelah itu kan dia berkata, semua itu sudah kulakukan, betul? Tetapi satu yang belum, kata Yosua, jualah semua hartamu dan bagikanlah kepada fakir miskin. Karena judul perikopnya itu, alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan. Kecil ya suaranya ya. Keras banget pun suaramu, ya udah. Oh, efeknya. Perikopnya itu alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Nah, di dalam Islam ada 5 rukun Islam: syahadat, sholat, puasa, yang keempat ini zakat. Ini ajaran yang luar biasa ya, tidak dimiliki oleh agama lain. Di Kristen cuma ada di teorinya tapi tidak dipraktekkan. Tidak dipraktekkan. Kalau di Islam dipraktekkan. Makanya zakat itu dibagi kepada beberapa golongan. Ya, antara lain orang miskin, ya, orang yang sedang dalam perjalanan, dan lain-lain sebagainya. Zakat itu adalah memberi kepada orang yang tidak mampu. Itu ajaran Tuhan yang betul. Bahkan Yosua pun mengajarkan demikian. Apakah, pertanyaan saya, apakah Mikana dan Kristen-Kristen lain mengimplementasikan atau mempraktekkan ajaran Yosua? Tentu tidak, karena tidak ada di Kristen itu zakat memberi kepada orang miskin, dikumpulkan sebagian hartamu seperti yang dilakukan oleh umat muslim. Kami wajib. Zakat itu berupa apa? Berapa persen dari uang kami? Ya peras lah, apalah segala macam. Jadi ajaran yang begitu mulia itu ajaran Islam. Dan itu diajarkan juga oleh Yosua sendiri. Sekalipun di situ di ayat 18-nya Yosua menolak dipanggil baik. Tapi ya sudahlah, nanti Mikana Anda bisa jawab nanti. Yosua waktu dipanggil oleh orang kaya, "Hai guru yang baik." Dia mengatakan, "Mengapa kau mengatakan aku Yosua orang baik? Tidak ada yang baik selain daripada Elohim sendiri." Berarti dia bukan Elohim sebenarnya itu. Kalau kita mau cermati dengan akal sehat. Tapi kalau kita ngomong dengan
Ya, cuma. Silakan. Apa pertanyaan saya? Apakah ajaran Kristen ada seperti yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Yosua untuk membagikan hartanya kepada fakir miskin seperti yang dilakukan oleh kami umat Muslim? Karena di dalam rukun Islam yang keempat adalah zakat atau sedekah. Ya, kata lainnya kami itu memberi sedikit harta kami berupa beras dan lain sebagainya kepada orang yang tidak mampu. Ada beberapa golongan yang sesuai dengan syaratnya. Salah satunya adalah orang miskin. Silakan. Inilah orang ya yang terlalu pintar menilai orang lain, tapi terlalu stupid menilai diri sendiri. Ini namanya meninggikan diri nih, memuji-muji diri sendiri. Oh, di agama kami ini yang melakukan ini sedekah segala macam. Iyalah, kalian melakukan, saling kalian ya melakukan itu, sehingga di sana kemarin viral itu yang dari Katolik uangnya 28 M itu ya. Itu siapa yang ngambil itu sampai digunakan lagi pergi ke tanah suci mereka? Aduh, Itu Tuhan. pertanyaan saya Menggunakan itu sabar. Pertanyaan saya. Kamu bilang itu tadi kan kami yang oknum. Jangan dibawa oknum. itu bukan Ini oknum. variabel, ya. Udah mulai Ini oknum. variabel. Sabar. Malah Pertanyaan uang orang saya, Katolik digunakan apakah- untuk pergi jalan-jalan, pergi ya ke tanah suci mereka. Makanya udah aku bilang kamu terlalu pintar menilai orang, tapi kamu nggak introspeksi diri. Kalau di matamu nggak kamu lihat, tapi setitik di mata orang kamu lihat. Itulah kata Tuhan Yesus sama siapa ya? Enggak terbalik itu, enggak terbalik. Janganlah kau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di Ya matamu. itu dia, kamu nggak Keluarkan dulu balok di melihat. matamu. Ya makanya keluarkan dulu Maka balok di jangan matamu itu. selumbar di mata saudara. Itu Berulang Kristen kali itu dari kepada Islam. berulang kali dari agamamu terkenal dana untuk ini yang mau berangkat ke tanah suci itu berapa kali itu diselewengkan. Makanya kau tuh jangan sembarangan ngomong. Kamu itu bangga gitu kalau kamu bisa memberikan kepada orang lain. Tuhan Yesus masih yang mengajarkan ya, dengar. Jadi jangan kamu suka menghakimi. Kamu itu sok tahu kehidupan orang. Dari mana kamu lihat? Emangnya kamu lihat kehidupan orang Kristen pengikut Tuhan Yesus Masih apakah mereka itu memberikan atau tidak? Karena Tuhan Yesus Masih yang mengajarkan ya. Karena kami itu tidak boleh diumbar-umbar. Ini dia Matius 6 ayat 1 sampai 4. Perhatikanlah sedekahmu, supaya jangan melakukannya di hadapan manusia sehingga dilihat oleh mereka. Dan jika tidak, kamu tidak memperoleh pahala di hadapan Bapamu yang di surga. Oleh karena itu, ketika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencatatkannya di hadapanmu, sebagaimana yang orang-orang munafik lakukan di dalam sinagoga-sinagoga dan di jalan-jalan agar mereka dimuliakan oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima pahalanya. Namun engkau selagi memberi sedekah, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang tangan kananmu lakukan, sehingga sedekahmu itu ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, dia sendiri akan membalas kepadamu dalam keterbukaan. Ya sama dulu, jangan kamu datang udah ngomong terus kamu. Jadi ketika kamu tadi membangga-banggakan, memamerkan, oh kami itu suka zakat, suka sedekah gini-gini, sehingga kamu kan mendapatkan pujian dari manusia. Udah sampai di situ aja pahalamu. Tapi kalau kami diajarkan, kalau memberikan itu, sedekah itu, memberikan ke gereja atau kemana kepada orang lain yang membutuhkan, gak boleh diumbar. Kenapa? Pahalanya itu dapat dari surga, bukan dari manusia. Nah kalau kamu memberikan kepada manusia, kamu ada pujian. Terima kasih ya. Terus udah orang-orang sampai di-upload lagi ya kan, viral lah. Wow, hebat kali dia, baik kali dia ya gitu. Dia udah dapat pahalanya sampai di situ doang. Tapi kalau kita memberikan, hanya Tuhan yang tahu, maka Tuhan akan membalasnya kepada kita. Karena berkat dari Tuhan itu lebih hebat, lebih mulia dibandingkan hanya pujian dari manusia. Karena orang-orang munafik ini kan hanya mendapatkan pujian dari manusia. Inilah dia sekali kita menjadi munafik. Alhamdulillah.
hal seperti itu aja dipamerkan. Oh, kami tuh suka berbagi. Sudah. Boleh saya bicara gantian nih? Itu yang saudariku. Ini kita harus sanggah dulu nih ya, luruskan dulu di Markus 10 itu. Kan Tuhan Yesus Hamasiah ditanya sama anak muda, yaitu di Markus 10 ayat 17. Guru yang baik, aku harus melakukan apa agar mewarisi hidup yang kekal? Nah, kenapa Tuhan Yesus Hamasiah menyatakan, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun, jangan dipotong dulu, kamu itu gak sabaran. Ya, kenapa Tuhan Yesus Hamasiah mengatakan, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Di sini Tuhan Yesus Hamasiah mau menjelaskan, yang baik itu hanya Elohim, supaya nanti di ayat selanjutnya kita tahu siapa Elohim yang baik itu. Yesus Hamasiah. Makanya untuk mendapatkan hidup kekal terakhir itu apa? Padahal anak muda ini kan dia sudah melakukan hukum Torah ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berjinong, jangan bersaksi dustong dan lain sebagainya. Hormatilah ayah dan ibu. Semua sudah dilakukan itu. Dia orang baik. Tapi ternyata untuk mendapatkan hidup kekal menjual hartanya dan ikut Tuhan Yesus Hamasiah. Poinnya itu ikut Tuhan Yesus Hamasiah. Makanya Elohim yang baik sampai beri hidup kekal itu Yeshua Hamasiah. Karena untuk mendapatkan hidup kekal ternyata kesimpulannya harus ikut Tuhan Yeshua Hamasiah. Baca ayat selanjutnya dong ya. Oke? Ya, silakan. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Akhirnya Ada sudah kita pikiran teman-teman. Baik, itu saya mohon kalau mengambil kesimpulan itu harus berdasarkan dalil dan dibacakan semuanya. Jangan kau cuma ngambil dan ikutilah aku, cuma ambil ekornya. Baca dong, baca data itu sepenuhnya. Jangan dikurang-kurangi firman Tuhan. Katanya jangan dikurang-kurangi. Coba baca yang benar. Coba baca yang benar, coba. Jangan ngambil ujungnya. Jual hartamu dan ikutilah aku. Jangan itu aja. Baca semua, coba. Apa kata Yosua situ? Coba. Iya. Poinnya apa di situ? Coba. Ayat 21 ya. Ya, silakan. Simak ya teman-teman ya. Baik. Markus 10 ayat 21. Dan seraya memandang kepadanya, Yeshua mengasihaninya dan berkata kepadanya, satu hal padamu yang masih kurang, yaitu apa? Pergilah, jualah sebanyak apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin dan engkau akan memiliki harta. Sabar dulu, senang kau gimana sih ini? Nah, ya kan ini bikin apa aja ya, tapi harus sabar. Berikan aku kesabaran Tuhan. Apa sudah Anda mau potong-potong aja ini? Dia hanya berhenti juallah sebanyak apa hartamu. Nah, dia mau berhenti sampai di situ doang gitu. Makanya mau dipotong sama dia ya. Satu hal padamu yang masih kurang, apa itu? Pergilah, juallah sebanyak apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin dan engkau akan memiliki harta di surga, dan marilah ikut aku sambil memikul salib. Artinya poinnya harus ikut Tuhan Yesus Hamasiah. Itu dia. Ada kata ikut salib. Coba tunjukkan datanya. Coba tunjukkan. Karena di data yang saya baca ini nggak ada ikutlah aku, ikutlah salib, nggak ada tuh. Dan marilah ikutlah aku. Nggak ada nih. Iya, ini kan terjemahan YLT yang saya baca. Iya, berarti ada penambahan, ada perubahan ya. Bukan penambahan. Ini tuh, dan datanglah, lihat, beda nih itu. Dan ikutilah aku, nggak ada pikul salib itu. Oke. Ya, teman-teman ya. Jadi ada perubahan teman-teman ya. Nggak ada perubahan. Oke, mau Ya, ada sampai tambahan ikut, itu loh. ikutlah Itu. aku Oke, saya juga. bacakan ya, lihat ya. Poinnya kan harus ikut Tuhan Yesus Hamasiah. Ya, sabar. Lalu Yosua memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu, hai orang kaya. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ini dilakukan oleh umat muslim, yaitu kami membayar zakat. Dibagikan kepada golongan, salah satunya adalah bagikan kepada orang yang tidak mampu, yaitu orang miskin. Kemudian, sabar dong itu. Kan
giliran saya ngomong lah, sabarlah. Ini lamanya kamu jutomologi, suka kali nih. Kan zakat kan itu ada di Islam, di 5 rukun Islam, rukun yang keempat. Dan saya sudah melakukan. Kenapa? Karena itu perintah, kewajiban. Kalau di Kristen tidak diwajibkan, betul? Kau sudah ikut Tuhan Yesus Masiah nggak untuk Bentar, mendapatkan hidup apakah kekal? di Kristen diwajibkan membagi kepada orang Sudah miskin? Nggak mengikut ada. Tuhan Yesus Masiah nggak? Nehi ketumbar jahe, nggak ada. Nah, di sini kan ada perintah Tuhan Yesus Masiah, toh. Ya, di mana orang Kristen yang membagi zakat kepada orang miskin? Ada nggak? Kan tadi di Matius 6 tadi tak boleh diumbar-umbar. Sedekah itu nggak boleh diumbar. Waduh. Emang di Islam disuruh umbar-umbar? Loh, kamu kan lagi ngumbar ini. Ngumbar. Karena Ini kau orang saya munafik. katakan ajaran Yosua yang betul, sama dengan apa yang diajarkan di dalam di agama saya sekarang, Islam. Gitu. Iya. Jadi Karena kalau ajaran agama yang lain, gambar netizen dibawa 28 M kemana itu? Yang dibawa untuk happy ke apa agamanya? Itu dari agama mana? Kan nggak dari Kristen itu. apa tuh? Loh, yang baru ini viral. Waduh, itu jangan menyangkut pautkan dengan. Lah, itu udah dia. Udah sekarang namanya oknum. Oke, mau saya tunjukkan yang terjadi di NTT? Mau? Ada vikaris di Alor yang perkosa. Mau saya tunjukkan? Kok perkaos lagi? Ini kan tentang uang. Iya, di NTT juga banyak Ini kejadian. kan uangnya Iya, itu orang Kristen digunakan untuk banyak. apa kan? Untuk Pendeta pergi yang ke makan tanah uang suci jemaat dalam banyak. agama. Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan? Ini buktinya uang orang Katolik dibawa untuk ya pergi ke tanah suci dalam agamamu. Itu oknum. Kalau saya tunjukkan pendeta yang makan uang jemaat juga banyak. Ya berarti kan bukan makan uang kalian yang satu agama Itu dengan tujuan saya. Itu bukan itu. Di sini yang kita lihat adalah lagi ajaran yang baik. lagi pula Sebentar, gantian lah, host. Masa kan kamu Tadi sendiri ngomong yang saya membanggakan dirimu agamamu. Saya tidak Jika membanggakan, saya dibahas, menjelaskan. kamu mulai oknum. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Begini tuh. Kita tuh ya tujuan itu live itu kan berdakwah, menyampaikan kebenaran, betul? Menyampaikan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang yang saya katakan dalam Markus 10, 18, 19, 20, dan 21, di situ Yosua memerintahkan kepada orang kaya itu untuk menjual hartanya dan bagikan kepada fakir miskin. Dan hal yang ini dilakukan oleh umat muslim. Saya menegaskan di situ. Kenapa saya tertarik terhadap Islam? Karena Islam mengajarkan dan mempraktekkan. Jadi balance, sesuai dia. Tidak seperti kita waktu masih oten. Kalau oten hanya di mulut aja. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang, berilah pinjaman dan jangan mengharap kembali. Omong kosong. Berilah pinjaman dan jangan. Udah diam kamu jangan terlalu. Ini kan sudah ada ajaran di situ kan dulu. Itu kan sudah diajarkan itu. Kalau kamu berikan pinjaman jangan ada bunga. Lah kenapa kamu nggak melakukan itu? Ya ada perintah seperti itu juga. Kembali Kenapa kamu nggak berbunga itu, lakukan? jangan tambah-tambah. Iyalah. Iya Jangan mengharapkan kembali. Iya ada juga. Bentar dulu. Ada juga. Bentar dulu. Diam dulu. Ada juga. Kalau kamu memberikan pinjaman, jangan kepada saudaramu, jangan kamu mengambil bunga. Juga ada jangan mengharapkan kembali. Artinya kita membantu. Justru ajaran Tuhan Yesus Masiah lebih mulia dong. Nah tergantung kamu. Kamu mau nggak melakukannya? Kan sudah banyak itu perintah-perintah Tuhan untuk membantu orang yang lemah. Ketika meminjam gak usah harapkan kembali. Kemudian juga kalau kamu memberikan pinjaman kepada saudaramu, jangan kamu buat bunga. Ada kan perintah-perintahnya. Oke. Nah sekarang tergantung kamu mau nggak melakukannya. Oke, Nah baik. siapa orang yang, karena di sini firman Tuhan berkata ya, Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan mendapat banyak untung. Justru ini nih, kalau ada di kita punya harta, ya, tapi ada saudara kita yang miskin kekurangan, kita menutup mata, justru dikatakan kamu akan terkutuk loh.
Itulah saking krusialnya ajaran ini bahwa kita harus melakukan ini. Jangan menutup mata kepada orang miskin. Itu yang saya tanya, di gereja ada nggak perintahnya wajib untuk menyisipkan sebagian harta atau sebagian kepemilikan apa yang Makanya dimiliki untuk dibagikan kepada fakir miskin? Ada nggak? Udah. Ada nggak di gereja perintahnya? Nggak ada. Kalau di gereja kami itu saling membantu, saling menolong. Pertanyaan saya, perintah untuk Ya menyisipkan kan di sini ada sebagian perintahnya. harta dan dibagikan Iya, kepada fakir miskin. ada. Ya di mana? Ya kau pergilah sana kunjungin gereja-gereja. Nggak ada. Lah, nggak ada, kamu menyimpulkan sendiri. Di gereja itu dengar dulu. Sedangkan di gereja ini kan di Indonesia itu ada uang persembahan jemaat itu untuk diakonia, marturia. Ya untuk apa diakonia? Pelayanan. Untuk marturia apa itu lagi? Untuk orang sakit, untuk orang fakir miskin ada, untuk janda juga ada. Jadi jangan kamu suka menghakimi. Kamu nggak tahu rumah orang, tapi kamu sok tahu. Inilah namanya orang munafik ini. Ini sudah ini pada munafik. Dia nggak tahu rumah orang isinya apa yang dilakukan, tapi sok tahu rumah orang. Inilah ciri-ciri orang munafik. Hah? Paham kalian? Yang saya tanyakan, ada nggak kewajiban bagi setiap jemaat Kristen untuk menyisipkan sebagian hartanya dan untuk dibagikan kepada fakir yang orang yang tidak mampu? Thank you Ismi, terima kasih Pastor Po. Jadi gini Itu, LKTP dengar ya. sabar. LKTP, Saya bentar, ngomong bentar. dulu, gantian. Gini, kamu jangan suka menghakimi orang lain. Kamu tidak tahu di gereja itu sudah ada ini uang ini untuk ini, uang untuk orang sakit, untuk orang janda, untuk pelayanan dan lain sebagainya. Jadi kamu jangan sok tahu rumah orang. Ya kalau kamu bisa melakukan yang baik ya lakukan, tapi kamu jangan menghakimi orang dong. Oke, sudah. Oke, Nah. ya itu juga baik. Oke, baik. Oke, sekarang sebelum kita ke situ, kita kembali di ayat 18. Di situ Yosua menolak dipanggil baik. Jika dia seorang Tuhan, dia adalah Elohim, mengapa dia mengatakan kepada orang kaya itu, "Hei, mengapa kau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Elohim itu sendiri." Apakah Yosua itu Elohim? Coba dibacakan itu. Udah. Ya, dibacakan ayat 18-nya, silakan. Baik, tidak ada di situ Tuhan Yesus Hamasiah menolak, tapi dia bertanya, sabar. Makanya itulah kamu itu. Ya baca dong, baca. Iya. Nah di sini Tuhan Yesus Hamasiah tidak menolak, tapi bertanya, kenapa engkau katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Elohim. Nah di sini Coba, itu bukan menolak. bukan. Loh, Makanya sebentar. Coba ini karena panggil aku, LKTP kamu baik. oh tidak, saya tidak mau. Ya, aku pasti menolak kau. Mengapa kau mengatakan aku baik? Mikana, Oke. tidak ada yang baik. Baik. Oke, tidak baik, ada baik, yang saya akan sempurna bertanya. selain Baik. daripada Tuhan itu sendiri. Baik. Apakah saya Ini Tuhan? saya bertanya, sabar. Ini saya akan bertanya. Terima kasih, Isan, terima kasih. Kalau saya menolak, Saya akan bertanya, saya akan bertanya sama mengapa aku. kau mengatakan Ya udah, saya aku nih baik? bertanya. Tidak ada yang baik selain daripada Tuhan Terima itu kasih, sendiri. Isan. Apakah saya Tuhan? Oke, saya bertanya ya. LKTP yang baik, bagaimana caranya supaya aku dapat hidup kekal? Silakan Jangan jawab. mengatakan aku baik. Tidak ada yang baik selain daripada Tuhan itu sendiri. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Apakah saya berkata begitu? Apakah saya ini Tuhan? Nah, bagaimana saya mendapatkan hidup kekal? Berarti saya menolak kan? Saya menolak Ya jawab Tuhan. dulu. betul? Jawab pertanyaan semua. Ini kan kan kamu suruh saya bertanya. Udah, saya bertanya. LKTP yang baik, guru yang baik, LKTP guru yang baik, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan hidup kekal? Jawab. Mengapa kau mengatakan aku baik? Karena tidak ada yang baik selain daripada Tuhan sendiri. Ya, tidak ada yang sempurna selain daripada Tuhan itu sendiri. Pertanyaan saya, sewaktu Yosua mengatakan demikian, apakah Yosua itu Tuhan? Belum dijawab semua pertanyaan saya. Kan Jawab pertanyaan dulu. siapa? Sewaktu Yosua menolak, mengapa kau memanggil aku baik? Apakah Yosua itu adalah Tuhan itu sendiri? Jawab. Pertanyaan saya belum dijawab semua. Kan pertanyaan saya. LKTP.
Sewaktu Yosua menolak, mengapa Sahabat karena guru kau AKTP memanggil aku ayat baik? Tidak ada yang baik selain daripada Elohim itu sendiri. Apakah Yosua itu Elohim? Kan kamu suruh saya bertanya. Ya, Saya saya tanya. jawab dulu dong. Jangan Saya kemana-mana tidak suruh dulu. bertanya. Udah, jangan Saya kemana-mana dulu. jawab pertanyaan saya. Iya. Apakah Yosua itu Elohim atau Udah. bukan? Ini saya kan bertanya. Kamu Ah, suruh sudah saya nggak jawab, bertanya. Enggak, bentar. Kalian dengar baik-baik. Oke, saya akan bertanya. AKTP guru yang baik. Bagaimana caranya supaya saya dapat hidup kekal? Ah, jawab. Karena jangan memanggil aku baik. Tidak ada yang baik selain daripada Tuhan itu sendiri. Yang saya ingin tanyakan, sewaktu Cara Yosua mendapatkan hidup menolak- kekalnya? Bagaimana supaya saya Sabar, itu mendapatkan nanti hidup kekal? itu keduanya. Yang ini yang pertama dulu belum dijawab loh ini karena kenapa Anda takut? Yaudah. Sewaktu Elohim mengatakan kepada orang kaya itu, mengapa engkau memanggil aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Elohim itu sendiri. Pertanyaan saya, apakah Yosua itu adalah Elohim sewaktu dia berkata demikian? Pertanyaan saya belum dijawab. Bagaimana cara mendapatkan hidup kekal? Apakah Elohim itu Yosua sewaktu dia menolak dipanggil baik? Karena jujur. Gak berani jujur teman-teman. Oke. Sewaktu AKTP. Elohim menolak dipanggil baik, Benar. apakah dia itu orang baik? Benar. Apakah dia Elohim? Yosua itu Elohim? Tenang. Belum selesai jawaban pertanyaan saya. Oh, Cara mendapatkan saya hidup yang baik bagaimana? aduh. Cara mendapatkan hidup kekal bagaimana? Anda bertanya kepada siapa? Lah, tadi kan kamu suruh saya bertanya. Ini saya sudah mau bertanya nih. Ya, kau tanya. AKTP Panggil aku guru yang coba. baik, ya. AKTP guru yang baik. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan hidup kekal? Oke, saya jawab. Mengapa Mikana kau memanggil aku baik? Ya, aku ini bukan Elohim. Tidak ada yang baik selain daripada Elohim itu sendiri. Berarti Yosua itu bukan Elohim. Gugur teman-teman ya. Terbukti ya. Gugur Elohim. Yosua bukan Elohim. Dia menolak dipanggil baik. Nah, untuk memperoleh hidup yang kekal, engkau harus melakukan perintah-perintah Musa. Jangan membun-bun, jangan berzina dan seterusnya. Lalu orang kaya itu menjawab, aku sudah melakukan semuanya. Ini Satu tadi yang aku kan. belum. Kamu kan ingin saya jelaskan. Iya, udah silakan. Apa yang belum? Jualah hartamu dan bagikanlah kepada fakir miskin. Lalu ikutilah aku. Sudah. Oh, jadi aku ikut kamu supaya saya dapat hidup kekal. Ikut apa? Ini kita kan berdasarkan dalil yang dibaca kan. Kok jadi ikut ini? Lah ini kan pertanyaan kita sehari-hari dulu nih, ya kan? Kan kamu suruh saya bertanya. Coba kamu tanya dulu, apakah aku guru yang baik? Karena saya jawab. Nah, makanya saya tanya, AKTP guru yang baik, bagaimana caranya supaya Mikana ini mendapatkan hidup kekal? Apakah ternyata ikut kamu, ikut AKTP saya supaya mendapatkan hidup kekal? Sembahlah Tuhan yang disembah oleh para nabi termasuk Nabi Musa dan Yosua. Kau akan hidup kekal. Percaya saya. Udah, oke, sudah. Baik. Elohim atau Yosua itu berdoa kepada Bapa. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Elohim, Oke, stop Tuhan dulu. langit dan bumi. Kenapa kau sembah Yosua? Kamu tuh salah jalur. Udah? Salah jalur. AKTP. Nah, kalau Oke. kau mau dapat hidup yang kekal, mau selamat, tinggalkan penyembahan kepada manusia Yosua Hamasya yang lahir dari perawan Maria. Lukas 2 ayat 11 itu manusia yang lahir. Tinggalkan itu. Cooling down, pelan-pelan. Berdoalah. Ya. Sebentar, Pelan-pelan. saya lagi Pelan-pelan, jawab. sabar, jangan kemana-mana dulu. Oke. Kan kamu bertanya. Bisa saya, iya. Artinya gini. Tadi kan ketika saya bertanya, AKTP guru yang baik, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan hidup kekal? Lalu kamu bilang, kenapa kamu katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Elohim saja. Kamu sudah tahu perintah-perintah Musa, begini, lakukanlah ini. Dan sembahlah yang disembah Nabi Musa supaya kamu mendapatkan hidup kekal. Nah, artinya saya kan untuk mendapatkan hidup kekal itu menyembah Tuhannya Nabi Musa, bukan menyembah kamu kan, bukan mengikut kamu kan. Betul. Nah, artinya bukan kamu Tuhan.
Kan Yes. kamu Elohim itu. Berarti Yosua bukan Tuhan, betul? Sabar. Berarti Yosua bukan Tuhan ya? Sabar dulu. Nah, di sini kena dia nih, kena sekaman. Di sini anak muda ini kan bertanya, guru yang baik, bagaimana saya supaya mendapatkan hidup kekal? Terus Tuhan Yesus masih menjawab, Kenapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Elohim. Kamu sudah tahu perintah-perintah ini, lakukan ini. Dan ternyata Tuhan Yesus masih di ayat selanjutnya, ayat 21, supaya mendapatkan hidup kekal harus ikut dia. Nah, artinya Yesus Hamasiah itulah sang pemberi hidup kekal, Elohim itu sendiri. Nah, kenapa tadi kamu suruh saya untuk menyembah Tuhan Nabi Musa, bukan menyembah kamu, bukan ikut kamu? Karena kamu bukan Tuhan. Tapi di sini Yesus Hamasiah menjawab, supaya kamu mendapatkan hidup kekal, ada lagi yang satu kurang. Juallah sebanyak hartamu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Kata Tuhan Yesus Hamasiah, ikutlah aku. Berarti Yesus Hamasiah adalah Elohim itu sendiri, harus ikut dia supaya mendapatkan hidup kekal. Di sini dia nggak paham, saudara-saudaraku. Itulah Alkitab itu hanya bisa congor tapi nggak ngerti apa-apa. Sudah, boleh gantian? Ya baik, terima kasih Mikana. Baik, giliran saya bicara ya, jangan dipotong ya. Ya, jadi sudah paham ya, artinya Yesus Hamasiah adalah Elohim itu sendiri sang pemberi hidup kekal ya. Oke. Karena sang Baik. pemberi hidup kekal kan hanya Ya, nggak masalah. Ya, oke. Ya, baik. Begini teman-teman ya. Mikana ini harus paham dulu bahwa Yosua Hamasiah itu menegaskan dalam Matius 12 ayat 15 ayat 24, aku Yosua Hamasiah hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Orang kaya yang bertanya kepada Yosua itu adalah umat Israel. Jadi dia diutus kepada umatnya, bukan kepada Mikana. Bani apa Mikana itu? Jadi dengar, kalau dia mengatakan ikutlah aku ya wajar, karena dia utusan kepada Bani Israel. Orang kaya itu orang Israel. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan orang di luar Israel. Bahkan sewaktu dia mengutus ke-12 muridnya, di dalam Matius 10 ayat 5, dia menegaskan kepada murid-muridnya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Mikana bani apa? Orang apa? Ya, jadi kalian itu Mikana seperti penumpang gelap yang tidak diketahui oleh Yesus. Makanya di dalam Matius 7, 21, 22, 23, Yesus Sudah bisa saya jawab? Kenyahlah kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Yosua memanggil dia Elohim, Yahweh, Elohim, Yosua, Elohim. Pada hari terakhir nanti Yosua akan mengatakan, enyahlah kalian, hai garis tang termasuk Mikana, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu, karena aku diutus hanya kepada Bani Israel. Kalau dia mengatakan demikian kepada orang kaya itu wajar, karena orang kaya itu orang Israel, orang Yahudi. Ingat, dia berbicara kepada siapa? Kamu Ini kan sebenarnya sudah mau begitu. bertanya atau mau ceramah? Jadi sok jangan tahu. Anda, Udah? jangan Boleh Anda. saya jawab? Bentar. Boleh saya jawab? Sabar. Dia Jadi- bukan bertanya, menjelaskan dia. Sebentar. Menjelaskan tapi dia sesuai. Loh, apakah Yosua diutus kepada Bani Israel, bukan Bani Israel? Matius 15 ayat 24. Jawab. Matius 10 ayat 5, jelaskan. Udah, boleh saya jawab? Iya, jadi jangan kamu bilang Udah saya jawab dulu lah. Sabar, jangan Silakan. panik. Oke, saya sesuai firman Tuhan, Kak. Saya ini bani apa? Berdasarkan firman Tuhan, Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Saya bani Abraham. Galatia itu surat haleluya. Paulus, Mikana. Galatia itu bukan perkataan Yosua. Ya, udah sabar. Galatia Ini itu giliran surat saya Paulus. menjawab. Kenapa dia Ini panik? Surat Paulus itu Mikana. Ini dah menunjukkan kalau kamu sudah panik dan kejang-kejang ini. Oh, iya, Giliran silakan, saya silakan. menjawab, kan kamu bertanya, kamu bani apa? Mikana. Kamu kan bukan Ya. bani Israel, kan kamu bertanya seperti itu. Ya kan? Kamu berstatement, saya bukan bani Israel. Saya berdasarkan firman Tuhan saja. Oke, saya bacakan ya. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Jadi saya ini bani Abraham. Wow, haleluya. Udah lagi dia. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Karena kamu semua adalah anak-anak Elohim. Ya, kita tunjukkan aja ke layar ya.
karena kamu semua anak-anak Elohim melalui iman dalam Hamasiah Yesua. Sebab sebanyak kamu yang telah dibaptis ke dalam Hamasiah, kamu telah mengenakan Hamasiah. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Hamasiah Yesua. Dan jika kamu milik Hamasiah, maka kamu adalah keturunan Abraham. Bahkan ahli-ahli waris menurut janji. Saya Bani apa? Bani Abraham saya. Berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Mashiach. Oh, haleluya, saudara. Haleluya. Haleluya, selamat datang dalam kebenaran. Ya, makanya di Kejadian 17 sahabat dulu. Kejadian 17 di situ dinubuatkan Abraham itu ditetapkan bapa sejumlah besar bangsa, yaitu di Kejadian 17 ayat 5. Dan namamu tidak lagi disebut Abraham, tetapi namamu akan menjadi Abraham, karena aku telah menetapkan engkau sebagai bapa banyak bangsa. Jadi sekali lagi AKTP, saya Bani apa? Bani Abraham saya, ahli waris kerajaan surga. Sudah ahli waris kerajaan surga ya. Wow, keren. Iya dong, keren banget begitu Tuhan. Woi, Kalau kamu kan ahli merokok, ya nggak apa-apa. ahli waris merokok. Coba Maryam 71. Saya harus bacakan. Maryam 71, ya kan? Qadi'unnallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Itu buat Mikana. Jalan. Artinya apa? Hah? Artinya apa tadi yang kamu baca itu? Anda atau mereka berusaha untuk menipu Allah dan menipu kami, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpikir, orang-orang muslim. Padahal mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Oke, pertanyaan saya. Anda keturunan Abraham? Jawab. Apakah Abraham orang Israel? Jawab. Ibrahim kan orang Israel, dia berasal dari Mesopotamia. Aduh, Mikana. KTP. Kalau kamu sabar Abraham dulu, itu ini bukan orang Israel. Sedangkan Yosua dan Nabi Musa itu diutus kepada Bani takut ditanya Israel. ini. Takut ditanya. Bentar dulu. Anda jangan menipu makanya. Kan kamu nuduh saya menipu sesembahanmu. Kapan saya ketemu sama sesembahanmu? Sehingga saya menipu sesembahanmu. Yang benar aja loh KTP. Saya nggak kenal sesembahanmu, saya nggak percaya dia ada, nggak pernah jumpa sama saya, nggak pernah saya jumpai dia. Loh kok kamu bilang saya menipu dia? Hello, jangan fitnah dong. Oke, sudah. Masa saya menipu yang tidak pernah saya jumpai, tidak pernah ada? Gimana ya kamu ini? Tidak pernah saya lihat dia, saya tidak pernah dengar suaranya. Surga ya? Nah itu dia, makanya kamu pikir dong secara cerdas. Masa kamu tuduh saya menipu sesembahanmu, sementara sesembahanmu tidak pernah menjumpai saya, tidak pernah saya dengar suaranya, tidak tahu siapa dia, bahkan saya tidak percaya dia ada. Lalu kenapa kamu menuduh saya menipu dia? Berarti kan saya menipu sesuatu yang tidak ada. Nah, ini satu lagi. Aduh. Terdiam dia saudaraku ya, berat memang. Berat. Giliran saya belum. Berat. Giliran aku belum bicara berat. Ya Enggak, ini saya ngomong ya, terus saya baru diam ingat aja lah, udah, saya ya. baru ingat KTP kan kamu bilang di Markus 10 tadi ya, Markus 10 ayat berapa? Juallah segala harta milikmu, itu kan kalian yang melakukan itu ya. Jadi udah kau jual hartamu. Kan kamu bilang kami yang melakukan ini, berarti udah kau jual semua hartamu. Juallah kalau begitu. Perhatikan perkataan dia, bagikanlah kepada orang-orang miskin. Bagikan kepada orang Oke, ini ya, bentar. orang miskin yang Ya di sini ya, siapa? Markus Umat 10. muslim. Oke. Markus 10 katanya yang melakukan itu adalah agama mereka ya, yaitu Markus 10 ayat bentar.
ayat 21 ya. Dan seraya memandang kepadanya, Yesua mengasihaninya dan berkata kepadanya, satu hal padamu yang masih kurang. Pergilah, juallah sebanyak apa yang engkau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Nah, kata si Alkitab, mereka yang melakukan ini. Berarti kau sudah jual harta-hartamu? Sudah? Sudah kau jual harta-hartamu dan kau berikan kepada orang miskin? Terdiam dia, Karena ini berat memang. nggak nyambung, karena saya kan bilang dalam hukum Islam yang keempat, ya kami wajib zakat itu wajib. Zakat itulah bersedekah, memberikan ya sebagian dari harta kita ya kepada orang yang tidak mampu. Salah satu golongannya orang miskin. Iya, Ada jadi delapan kalian, golongan. jadi Berapa dalam golongan agamamu yang itu diwajibkan? sudah pada dijual harta-hartanya dan diberikan kepada orang miskin. Yang adanya uang di sana 24 M itu kemana? Siapa yang ambil? Lucu pertanyaannya. Karena Bukan dia menjual, ini malah uang orang Katolik di sana diambil. Aduh Tuhan, kasihan sekali. karena terus Nah, sekarang belum lagi. pendeta yang makan uang jemaat itu gimana coba? Pendeta yang makan uang Emangnya jemaat itu yang bagaimana? dimakan uang kalian, agama kalian? Pendeta yang makan uang jemaat itu Yang dimakan, dia itu kan jemaatnya. Nah, kan itu sama aja itu kasusnya itu memakan uang. bukan dari agamamu. Ini kan bukan dari agamamu diambilnya. Ini kan dari ini. Berarti boleh. Dari agamamu Boleh ambil pendeta uang itu dari makan agama jemaat Katolik. sesama agamanya boleh. Boleh. Enggak, saya tanya, apakah pendeta boleh makan uang jemaat? Boleh? Lah, kan jemaat memberikan persembahan memang untuk Nah, dia mau lagi gaji uang jemaat itu berapa juta tuh? Boleh, boleh. jemaat. Karena Udah tahu malah agama kalau yang umum nggak usah orang. disebutkan, kita kan lagi diskusi lintas agama, ya. Kalau begitu Kita jangan kau berdiskusi. meninggalkan Iya, agamamu. sabar, gantian. Kita Dan kamu berdiskusi. merendahkan Karena kita bukan kebutuhan mencari siapa manusia. yang benar, siapa yang salah. Di sini kita mencari kebenaran, bukan kita membenarkan diri, Mikana. Kita bukan mencari pembenaran. Semua agama mengklaim, Mikana mengklaim agama Mikana yang benar. Saya mengklaim agama saya yang benar. Nah, sekarang yang kita bukti, yang kita lihat itu adalah wujud nyatanya. Wujud nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dilihat Mikana. Iya, karena kami itu hanya Kalau di Islam pintar. kami itu eksis, Hanya- nyata, melakukan Eksisnya harus wajib. ya udah kan kamu bilang di Markus 10 ayat 1. Kristen kan nggak ada yang wajib. Gini loh, Alkitab kan kamu bilang di Markus 10 ayat 1, kalian yang melakukan itu. Jangan kan kalian dari dirimu sendiri aja dulu. Udah kau jual harta-hartamu rupanya, kamu berikan sama orang miskin. Udah kau jual. Kan kamu mengklaim yang melakukan ini adalah dari agamamu, berarti termasuk kamu. Kamu sudah jual harta-hartamu Alkitab. Ini kata bunda ini ya, suruh Alkitab menjual semua hartanya dan tinggal di bawah jembatan. Mau nggak dia? Kata. Makanya kamu, Bikana, kamu udah ngerti apa arti zakat. Jadi sulit saya menjelaskan kepadamu. Lalu katanya sulit lagi. Kata Yang kamu saya dia jual tanyakan, hartanya. apa- Ternyata dia belum ada jual hartanya. Dia hanya pintar memframing ini. Itu belajar. Iya, makanya Alkitab, jangan kamu itu harus validasi dari kitab suci kami. Ya, apa-apa sih sikit ini itu kami, untuk kami, untuk kami. Aduh. Yakin dong dengan kitamu sendiri. Sudah, gitu sudah. loh. Oke, bisa. Tadi pertanyaan saya udah dijawab belum, Bikana? Yang mana? Waktu Yosua Hamasya mengatakan menolak dipanggil baik, ya, apakah dia adalah Elohim? Kenapa dia mengatakan jangan kau memanggil aku baik? Mengapa kau memanggil aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Elohim itu sendiri. Pertanyaan saya, apakah Yosua itu Elohim sesuai dengan temamu itu? Iya, betul. Dia adalah Elohim sendiri. Lalu Dari sang kenapa pemberi Yosua kekal. mengatakan, "Hei, jangan kau memanggil aku baik. Tidak ada yang baik selain daripada Elohim itu sendiri." Udah. Bagaimana nih? Ini agak lain ini. Ya, kamu agak lain. Ini bagaimana nih? Coba dijelaskan. Coba jelaskan. Ya, makanya tadi kan sudah di comparing tentang ketika aku bertanya sama kamu. Kan saya bertanya, Alkitab guru yang baik, bagaimana caranya saya mendapatkan hidup kekal? Lalu kamu menjawab,
Kenapa kamu katakan Sampai aku di baik? baik aja yang kita bahas nih karena kenapa sampai hidup kekal? Yang baiknya aja. Kan yang jadi tema di sini pertanyaan saya, mengapa Yosua menolak dipanggil baik? Itu pertanyaan saya. Itu kau jawab. Jangan kau pada hidup yang kekal. Jadi panjang Ya, kau putar-putar. Bukan. Makanya sabar. Pertanyaan saya, jika Yosua Hamasia adalah Elohim itu sendiri, Rasukan. tolong jelaskan di kanan. Kenapa Elohim atau Yosua itu menolak dirinya dipanggil baik? Mengapa Mikana memanggil LKTP baik? Aku bukan Elohim, sama seperti itu. Coba silakan. Udah makanya tenangkan dirimu. Ya, Biar dulu, biar jangan dulu. lari ya, sampai di baik aja ya. Jawab. Iya. Karena kita harus lihat dulu dia 17. Anak muda ini bertanya apa atau mengatakan apa sama Tuhan Yesus Hamasia. Dan ketika dia keluar ke jalan, seseorang dengan berlari dan berlutut kepadanya menanyai dia, "Guru yang baik, aku harus melakukan apa agar mewarisi hidup yang kekal?" Jadi jangan lupakan juga itu. Dia kan bertanya, bagaimana caranya mendapatkan hidup kekal, ya kan? Udah, diam dulu. Nah, Yesus Hamasia bukan menolak dia adalah guru yang baik, tapi Yesus Hamasia sedang menjelaskan nih, yang baik itu hanya Elohim. Nah, sehingga untuk mendapatkan hidup kekal itu ternyata harus ikut dia. Di sini artinya Elohim yang baik itu sang pemberi hidup kekal, ya Tuhan Yesus Hamasia dong. Karena ketika saya tadi bertanya sama kamu, Alkatp guru yang baik, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan hidup kekal? Kamu menjawab kan? Kenapa kau katakan aku baik? Hanya Elohim yang baik. Lakukanlah perintah-perintah ini. Sembahlah Tuhannya Musa, ikutlah Tuhannya Musa supaya kamu mendapatkan hidup kekal. Nah ternyata kan, kamu menyuruh saya menyembah Tuhannya Musa, ikuti Tuhannya Musa, supaya saya mendapatkan hidup kekal, bukan ikut kamu. Artinya kamu bukan Tuhan, bukan Elohim. Tapi di sini, sabar dulu. Tapi di ayat selanjutnya, di ayat 21, Tuhan Yesus Hamasia menyatakan dengan tegas, supaya anak muda ini mendapatkan hidup kekal, dia harus ikut Tuhan Yesus Hamasia. Karena apa? Tuhan Yesus Hamasia lah sang pemberi hidup kekal. Yohanes 10:28. Artinya, Elohim yang baik itu ya hanya Tuhan Yesus Hamasia dong. Ya, oke. Baik, makasih. Giliran Saya rasa udah ngomong cukup dulu ya. Kita ganti sabar yang lain. dulu, sabar. Saya tanggapi dulu dong. Jangan lari Mikana. Begini teman-teman, ya, saya bacakan ya, lihat ya. Yosua menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik?" Dia bilang, berarti dia menolak ini. "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Elohim itu sendiri." Pertanyaan saya, apakah Yosua itu Elohim? Jelas tidak dong, Ikana. Kamu tuh mau mutar kemanapun, orang-orang yang waras itu pasti ngerti. Kau mau putar gimana pun, lari kemanapun, sewaktu Yosua menolak dipanggil itu dia menolak. Kau bilang Aduh, bukan ini menolak. bolak-balik ke situ lagi ya. Mengapa Tuhan Yesus Mikana memanggil Hamasia, KTP baik? kasihanilah si KTP ini. Coba kalau kau panggil aku baik, aku jawabnya begini ya Mikana ya. Mengapa kau memanggil aku baik Mikana? Tidak ada yang baik selain daripada Tuhan sendiri. Berarti saya menolak itu. Betul nggak teman-teman? Saya menolak dipanggil baik. Berarti Yosua itu dia menolak, tidak bisa dipanggil baik. Tidak boleh. Tenangkan dirimu saudaraku. Ya, saya berdoa kiranya Roh HaKodes lah yang memberikan engkau pencerahan ya. Saya rasa sudah cukup dulu. Terima kasih. Berarti Yosua bukan Elohim ya? Yesus masih adalah Elohim itu sendiri sang pemberi hidup kekal ya. Di mana dia mengatakan dia Elohim? Yang pemberi hidup kekal siapa kalau bukan Elohim? Ya di mana dia mengatakan Saya tahu sama kamu, jujur jawab. Sang pemberi hidup kekal Elohim bukan? Di mana dia mengatakan? Enggak, jawab dulu. Sang pemberi hidup kekal itu hanya Elohim bukan? Oh, saya tidak kenal Elohim, saya kenal Allah. Oh iya, ya udah. Dan saya kasih tahu sama Allah. kamu. Baik, saya kasih tahu sama kamu. Sang pemberi hidup kekal itu hanya Elohim Yahweh itu sendiri. Elohim itu bagi Bani Israel, bukan kamu. Iya, terserah. Ya, Elohim itu bagi Bani Israel. lo boleh lagi melebar kemana-mana. Sabar dulu. Kalau saya Gini loh, sang pemberi hidup kekal itu hanya Elohim itu sendiri. Makanya di ayat 21, anak muda ini harus ikut Tuhan Yesus Hamasia supaya dia hidup kekal. Kenapa? Tuhan Yesus Hamasia adalah Elohim itu sendiri sang pemberi hidup kekal. Sesuai dengan pengakuan Tuhan Yesus Hamasia,
Di Yohanan 10 ayat 28, dialah sang pemberi hidup kekal. Kenapa? Dia adalah Elohim itu sendiri. Itu poinnya ya. Terima kasih Alkatp. Semangat selalu. Tuhan Yesus masih memberkatimu. Yalah, Karena ya, saya ya. mau istirahat dulu ya. Ya, istirahat. Banyak minum air putih, Mikana, biar sehat. Iya, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, ya. Ya.